Halo semuanya, balik lagi bersama gue Febri. Kali ini gue kedatangan laptop lagi. Laptop ini dari Toshiba, yang laptop ini mempunyai komputasi untuk kegiatan sehari-hari seperti ngolah data, terus seperti browsing atau ngedit tipis-tipis, dan nonton film dan lain-lainnya. Penasaran dengan laptopnya seperti apa? Pating terus video ini sampai habis. Tapi sebelum kita masuk ke videonya, pastiin dulu untuk teman-teman semua untuk subscribe channel ini dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar kalian dapat notifikasi kalau kita upload video terbaru. Dan ini dia laptopnya dari Toshiba dengan seri Toshiba Dynabook R731C. Ini gue nggak tahu ya laptop Toshiba ini keluaran tahun berapa, karena gue udah sempet juga nyari-nyari di Google untuk laptop ini keluaran tahun berapa. Dan mungkin dari teman-teman semua ada yang pernah pakai laptop ini terus tahu nih keluaran tahun berapa laptopnya, coba kalian sharing-sharing di kolom komentar. Laptop Dynabook ini untuk desainnya sih lumayan cukup bagus ya, dengan warna hitam untuk keseluruhan bodinya. Dan laptop Dynabook ini dia berukuran 13,3 inch dengan bobot yang menurut gue lumayan cukup ringan di kisaran 1 kilograman. Jadi bener-bener mudah banget untuk teman-teman semua untuk membawa laptop ini berpergian kemana-mana. Lalu untuk di bagian layarnya, laptop Toshiba Dynabook ini dia berukuran 13,3 inch sama seperti ukuran laptopnya, dan juga dia mempunyai resolusi 1366 x 768 pixel HD TFT. Dan untuk layar ini menurut gua lumayan masih cukup bagus ya, warnanya ini masih dapat banget ketika kita nonton film atau kegiatan lain-lainnya. Di layar ini masih dapat kita gunakan sebaik mungkin. Dan untuk layar ini menurut gue juga lumayan cukup luas karena bezel kanan dan kirinya ini lumayan cukup tipis, dan di bagian atas ini lumayan cukup tebal karena laptop Toshiba ini dia menanamkan satu buah webcam di atas ini. Dan webcamnya ini menurut gua agak sedikit delay, tapi tetaplah bisa digunakan walaupun agak delay sedikit. Lanjut bagian keyboardnya, dan untuk di bagian keyboardnya untuk Lenovo, untuk laptop Toshiba Dynabook ini dia agak sedikit keren ya untuk keyboardnya. Ini agak sedikit unik karena di setiap capsnya ini dia mempunyai huruf-huruf Jepang. Dan ini gue juga nggak tahu ini sebenarnya laptop dari mana, produksi dari mana, atau Jepang kah? Tapi bisa jadi sih karena dari capsnya ini aja udah ada huruf-huruf Jepangnya. Dan untuk capsnya ini menurut gue jaraknya lumayan cukup berdekatan, tapi agak untuk besar ukuran dari capsnya ini menurut gue lumayan cukup kecil lah. Jadi agak sedikit butuh penyesuaian aja ketika kalian ingin menggunakan laptop ini. Dan di sini juga ada satu hal yang unik untuk laptop Dynabook ini menurut gue, itu ada pada bagian enternya. Ini enternya menurut gue lumayan cukup luas banget. Ini gue baru pertama kali ngeliat laptop dengan keyboard yang enternya ini luas banget. Sebelumnya untuk laptop lain kan enternya itu kecil ya, atau enggak agak sedikit panjang. Kalau ini enggak, dia agak kotak gitu, tapi ada sedikit bentuk-bentuk dari enternya sih. Dan untuk kenyamanan dari keyboard ini menurut gue lumayan cukup nyaman ya. Dan itu tadi gue bilang itu perlu penyesuaian aja sih ketika kalian ingin menggunakan laptopnya. Dan juga di sini dia untuk laptop Dynabook ini juga mempunyai dua fitur di bagian atas keyboardnya di sini. Nanti kalau nggak kelihatan, ntar gue kasih tahu footage-nya. Dan itu fiturnya itu untuk eco saving baterai. Jadi ketika kalian habis ngecas sudah 100% gitu cabut, dan untuk mengaktifkan eco savingnya kalian bisa klik bisa pencet tombol eco saving yang udah disediakan oleh laptop Dynabook ini. Lanjut untuk di bagian touchpad-nya, untuk laptop Toshiba Dynabook ini dia mempunyai touchpad yang menurut gue lumayan cukup luas untuk laptop 13 inch. Dan untuk touchpad ini responsif menurut gue, untuk kenyamanannya nih masih bisa buat kita gunakan. Selain itu dia juga mempunyai dua tombol fisik, yang tombol fisik ini juga mudah untuk digunakan. Dan di sini juga dia ada dua fitur deh kalau gue bilang, dua fitur yang dapat kalian gunakan, itu ada fingerprint dan juga untuk mengaktifkan dan tidak mengaktifkan touchpadnya. Jadi kalau kalian ingin menggunakan fitur fingerprint ini bisa kalian atur di settingan, dan ketika kalian ingin menggunakan atau tidak ingin menggunakan, kalian klik aja tombol fisik untuk menonaktifkan dan aktifkan touchpadnya. Dan bagaimana untuk di bagian spesifikasinya, untuk laptop Toshiba Dynabook R731C ini dia mempunyai prosesor Intel Core i3 2310M, dan juga dia dibekali dengan Intel Graphics HD Family 3000, dan juga RAM berkapasitas 4 GB, harddisk berkapasitas 320 GB. Dan untuk di bagian spesifikasinya ini menurut gua agak sedikit kurang ya, apalagi pada bagian penyimpanannya. Penyimpanannya hanya 320 GB. Balik lagi solusinya, yaitu kita ganti mungkin ya.
minimal 500 GB itu udah minimal banget untuk segala penyimpanan apapun. Dan untuk di bagian RAM ini udah cukup, untuk prosesornya ini lebih dari cukup kalau kalian ingin melakukan hanya untuk ngolah data, untuk ngetik atau mau desain grafis tipis-tipis untuk main Photoshop, CorelDRAW, ini bisa diandalkan sih. Lalu untuk di bagian konektivitasnya, laptop Dinabook ini dia mempunyai port charger di bagian sini, port chargeran, terus ada port HDMI, terus ada port eSATA, ada satu USB 3.0, terus ada HDMI. Dan di depannya di sini gak ada apa-apa, polosan aja nih anaknya. Terus sebelahnya lagi di sini dia mempunyai RJ45 atau colok atau port LAN. Terus ada USB lagi. Di sini dia dapat USB-nya 2. Terus ada audio combo jack. Dan di sini di bagian ini agak sedikit pojok dari desain ini ya, ini SD card. Dan dia juga mempunyai card express. Dan untuk laptop Dinabook ini dia tidak mempunyai DVD drive. Jadi kalau kalian mau punya laptop ini dan mau masukin kaset ya paling kalian mempunyai DVD drive eksternal sendiri. Dan untuk di bagian speakernya, laptop ini dia mempunyai 2 speaker stereo. Dan ini gue agak sedikit lucu ya untuk laptop ini. Ini speaker, lubang speakernya itu kecil-kecil banget di bagian sini nih. Ntar gue kasih tahu footage-nya, itu di kanan dan kiri itu kecil-kecil banget. Dan mungkin itu agak sedikit ngaruh nggak sih untuk audionya. Nah, kita dengarkan kualitas audionya di sini. Nah, gimana menurut kalian suara kualitas dari speaker laptop ini? Kalau menurut gue sih suaranya cukup oke ya, walaupun di bagian lubangnya ini agak sedikit kecil, tapi tidak mengurangi rasa kualitas audionya pada laptop ini. Dan bang, bagaimana untuk harganya? Untuk bagian harganya ini untuk laptop Toshiba Dinabook ini di kisaran 2 sampai 2,5 jutaan. Itu balik lagi dari laptop ini apakah ada cacat atau tidak dan di bagian spesifikasinya. Kesimpulannya untuk laptop Toshiba Dinabook R731C ini menurut gua agak sedikit kurang ya. Ya kalau kalian pakai untuk pekerjaan berat, laptop ini nggak bisa buat diandalkan. Tapi kalau kalian mengerjakan tipis-tipis saja yang tadi gue bilang untuk ngolah data, untuk kalian ngetik-ngetik, untuk kalian konten kreator tipis-tipis kayak minimal ngedit Corel sama Photoshop deh dan nonton film, ini laptopnya masih banget bisa kalian andalkan. Oke, mungkin gitu aja review laptop kali ini. Mungkin kalau dari teman-teman semua ada yang sudah menggunakan laptop ini, mempunyai experience sendiri, bisa kalian tulis di kolom komentar di bawah. Dan juga jangan lupa tulis laptopnya kalian habis gunakan untuk apa aja. Gitu aja dari gue Febri. Like kalau kalian suka dengan video ini, dislike kalau kalian tidak suka. Sampai jumpa dan sampai ketemu lagi kita di laptop di review selanjutnya. Bye bye. Di laptop.